Halo, assalamualaikum. Langsung aja di depan saya sekarang sudah ada paket yang cukup besar ya. Paketnya ini sesuai judul yaitu paket proyektor dari Epson, yaitu Epson EBS 400. Nah, kita langsung aja unbox ya. Boleh aku jelasin dikit. Jadi ini paket bukan punya saya sebenarnya. Ini adalah pesanan orang ya, atau punya orang lain yang kebetulan saya diamanahkan untuk membeli gitu ya. Oke, sebenarnya ada sedikit drama ya dalam pemesanan eh, proyektor Epson yang saya pesan ini. Eh, Sebenarnya yang seri ini bukan pesanan saya, atau mungkin maksudnya saya tidak memesan yang S400 gitu ya. Awalnya pesan yang X350. Nah, di situ sudah saya pesan gitu ya, sudah saya beli juga atau sudah dibayar, tapi malah stoknya kosong gitu ya. Kemudian ditawarkan X400 atau seri yang X400 dan dikasih harga yang cukup miring gitu ya. Mungkin bahasa mudahnya itu permintaan maafnya gitulah. Jadi dikasih harga miring untuk X400-nya itu. Dan kemudian saya telepon customer saya yang kebetulan mesen lewat saya gitu ya. Kemudian beliau setuju, kemudian saya pesankan kembali yang X400 gitu ya, tapi malah yang datang S400 gitu ya. Beda serinya tentunya dari X ke S gitu loh, dan tentunya untuk spesifikasinya beda. Kemudian saya coba kontak dari penjualnya gitu ya, dan memang ternyata ada kesalahan pengiriman, kemudian ditawari untuk retur barang gitu ya. Tapi sebelum retur barang, saya mikir juga gitu ya, retur barang itu kan nggak semudah itu gitu kan, apalagi ini pengirimannya di luar pulau gitu ya. Dan saya coba komunikasi sama customer saya yang mesen lewat saya gitu ya, atau yang nyuruh saya untuk beli. Setelah saya komunikasikan gitu ya, beliau itu setuju gitu ya, akhirnya setuju untuk tidak diretur gitu ya, diterima aja barangnya, karena ya memang barangnya bagus gitu ya yang S400, walaupun secara spesifikasi di bawah yang X gitu ya. Dan ya akhirnya selesailah di situ. Sebenarnya agak kecewa lah ya, minta yang X400 tapi yang dikirim S400. Saya karena itu barang customer ya, bukan barang saya, jadi agak merasa bersalah gitulah ya. Oke, ini dia paketnya sudah terbuka ya, udah terlihat dusnya. Kita langsung aja buka, di dalamnya ada apa aja. Jadi ini sih untuk packaging ini atau packingannya ini bagus banget ya, tanpa packing kayu ini ya. Jadi full bubble wrap, itu bagus. Di sini di tasnya juga dikasih bubble wrap, terus kemudian nanti di dalamnya itu juga dikasih bubble wrap lagi ya di di proyektornya. Nah, di sini ada remote-nya. Ya, kita dikasih remote ya. Tentunya pasti setiap pembelian proyektor itu ada remote. Di sini ada kabel power. Di sini ya cukup solid lah. Kemudian ada kabel VGA atau disab ya. Tapi sayangnya di sini tidak disediakan kabel HDMI. Ya maklum lah ya, ini produk rilis tahun 2017 gitu. Nah, di sini ada kartu garansi, sorry kalau nggak kelihatan tulisannya, dan buku petunjuk. Dan selanjutnya di sini ada paket dari Epson proyektornya atau Epson S400-nya, dan masih dibungkus bubble wrap. Nah, ini saya buka lagi ya. Oke, ini dia produknya, yaitu Epson EBS 400. Ya, ini tampilannya ya seperti ini. Ya, setiap proyektor dari Epson itu bentuknya mirip-mirip lah, walaupun secara port mungkin ya, atau dari tombol itu agak sedikit beda gitu. Oke, kita langsung aja review barangnya ya. Di sini saya akan jelasin sedikit tentang spesifikasinya. Di sini yang pertama saya coba jelasin dulu tentang kelengkapan port-port yang ada pada Epson S400 ini.
Di sini ada port HDMI, kemudian VGA, ada RCA atau audio video ya di sini. Kemudian ada USB-B dan USB-A. Ada juga untuk colokan power. Beralih di bagian atas, di sini ada beberapa tombol ya. Ada tombol menu, ada tombol horizontal vertikal, ada escape, kemudian ada juga untuk zoom in zoom out ya. Untuk zoom in zoom outnya sayangnya di sini masih digital. Kemudian ada tombol home, ada tombol short, ada tombol power dan juga tombol enter ya di bagian tengah itu. Sedangkan di bagian atas depan di sini ada kayak slider untuk ngejust ini ya, kemiringan, kemudian ada pengaturan fokus dan juga ada untuk penutup lensanya di bagian paling depan itu ya, yang ada slidernya itu. Dan ya di sini nggak ada optical zoom in zoom out ya, digantikan digital. Oke, beralih di bagian samping kiri ya. Di sini ada apa sih namanya, heatsink ya atau gimana gitu ya. Pokoknya untuk pengeluaran udara panas gitu ya. Di sini ada filternya juga, bisa kalian lihat ya, dan bisa dilepas. Tentunya kalau dilepas segelnya terkelopek gitu ya. Di bagian bawah sendiri tentunya terdapat kaki-kaki ya, dan yang tentunya bisa diatur atau di-adjust baik ketinggiannya ataupun kemiringannya, terutama yang di bagian depan kakinya itu ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja coba proyektornya ini ya. Nah, ini di sini saya coba di dinding tembok kamar saya. Sorry kalau berantakan dan seadanya ya, karena memang ya ini besoknya langsung saya kasih ke orangnya gitu ya. Oke, di sini saya juga belum jelasin tentang resolusinya ya. Di sini untuk resolusinya masih SVGA atau 800 kali 600. Sedangkan untuk sistem proyektornya ini sudah RGB liquid crystal, dan untuk brightnessnya ini udah 3200 lumens, dan tentunya ini sudah cukup untuk presentasi gitu ya, karena udah cukup cerah, udah menyentuh angka 3000-an bahkan lebih ya. Dan saya juga lupa untuk jelasin bahwasanya untuk Epson S400 ini juga sudah include dengan speaker ya, tapi masih 2W mono gitu ya di sini. Dan untuk konsumsi daya 300 sampai 500 watt ya, cukup lah ya untuk sekedar presentasi PowerPoint. Walaupun untuk tahun 2022 menurut saya ini sudah ketinggalan ya, karena resolusinya masih 800 kali 600. Bisa kalian lihat sendiri untuk kualitasnya ya. Menurut saya ini kategori cukup ya untuk tahun 2022. Ini kategori cukup ya untuk presentasi aja. Kalau untuk nonton film menggunakan proyektor ini saya rasa tidak cocok lah ya, karena resolusinya yang cukup kecil, masih SVGA belum XGA gitu ya. Ya untuk PowerPoint, mungkin untuk sekedar nayangin video-video pendek gitu ya, ini udah cukup lah. Dan tentunya didukung dengan kecerahan dari proyektornya yang cukup ya, cukup jelas gitu ya. Tapi memang menurut saya ini untuk kualitas gambarnya ini masih kurang tajam ya. Itu mungkin dari resolusinya itu sendiri ya, yang masih kecil gitu. Dan oh ya, kontras rasionya sendiri 15.000 banding 1 gitu ya. Kesimpulannya, untuk di tahun 2022 kira-kira masih layak untuk dibeli nggak sih? Ya kalau menurut saya sih ini dengan budget 4 jutaan gitu ya, 4.300.000 atau 600, saya rasa mending tambah sedikit lagi ya, biar dapet yang lebih bagus, seri X misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya pemakaiannya cuma untuk presentasi gitu ya, dengan jarak pandang yang tidak jauh gitu ya, ya ini udah cukup lah ya. Dengan resolusi 800 kali 600 ini udah cukup. Cuman ya kalau bisa beli yang sekalian yang lebih tinggi ya, karena ini udah 2017 ini, tentu sudah ketinggalan zaman. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf ya kalau videonya seadanya, karena memang
barangnya itu singkat banget di tangan saya, jadi cuma ngambil footage sedikit banget. Dan ya, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya jika kalian suka dengan video-video saya. Oke, sampai jumpa.